Perkenalkan, nama saya Devitri Khairunisa, NIM 203210036 dari kelas PGMIA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang otonomi daerah. Latar belakang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Hal ini merupakan suatu sinyal bahwa telah berkembangnya kehidupan berdemokrasi dalam suatu negara. Karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan responsif. Salah satu alternatif untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan responsif adalah melalui otonomi daerah. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini memberi kesempatan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian dan tujuan otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Namun, secara harfiah, pengertian otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya, terkandung 3 misi utama pelaksanaan ekonomi daerah. Di antaranya, 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 2. Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dan 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi proses pembangunan. Prinsip otonomi daerah dan model desentralisasi. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Masrurah dengan NIM 203210034 dari kelas PGMIA. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Otonomi Daerah. Poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama, latar belakang otonomi daerah. Yang kedua, pengertian dan tujuan otonomi daerah. Yang ketiga, prinsip otonomi daerah dan model desentralisasi. Dan yang terakhir, perkembangan undang-undang otonomi daerah di Indonesia. Latar belakang otonomi daerah. Sebagai respon dari krisis pada tahun 1997, pada masa reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Paradigma lama dalam manajemen pemerintahan yang berproses pada sentralisme kekuasaan diganti menjadi kebijakan otonomi daerah yang tidak dapat dilepaskan dari upaya politik pemerintahan pusat untuk merespon tuntutan kemerdekaan atau negara federal dari beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, namun tidak mendapatkan haknya secara proporsional pada masa pemerintahan Orde Baru. Pengertian otonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut seorang ahli bernama Kansil, otonomi daerah adalah
suatu bentuk hak dan wewenang berikut kewajiban dari sebuah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus urusan daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam artian sempit, otonomi diartikan mandiri dan dalam artian luas diartikan budaya. Maka, otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus, berbuat, dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya sendiri. Tujuan otonomi daerah. Yang pertama, mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Yang kedua, meningkatkan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Dan yang keempat, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, mempererat hubungan administratif pemerintahan pusat dan daerah berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan antar pusat dan daerah, termasuk pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah serta sumber keuangan. Prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip otonomi daerah dinamis. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Dan yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Model desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula merupakan urusan pemerintahan pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintahan daerah. Perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dijelaskan dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi daerah juga diatur dalam ketentuan operasional, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekian presentasi dari saya, dan apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Almardiah, kelas PGMIA dengan nomor NIM 203210005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai otonomi daerah. Poin-poin pembahasan yang pertama mengenai latar belakang otonomi daerah, yang kedua mengenai pengertian dan tujuan otonomi daerah, yang ketiga mengenai prinsip otonomi dan model desentralisasi, dan yang terakhir membahas mengenai perkembangan undang-undang otonomi daerah di Indonesia. Latar belakang otonomi daerah. Otonomi daerah lahir di tengah gejolak sosial yang sangat masif pada tahun 1999. Diawali dengan krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai pada tahap puncaknya muncul gejolak politik yang ditandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998. Kemudian muncul permasalahan yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang mana pada saat itu sistem ketatanegaraan di Indonesia dianggap telah usang dan perlu diganti.
Faktor internal yang melatar belakangi adanya otonomi daerah itu berupa buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Kemudian faktor eksternalnya berupa adanya keinginan modal asing untuk memasifkan investasi di Indonesia. Yang kedua, mengenai pengertian dan tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi. 3. Keadilan nasional. 4. Pemerataan wilayah daerah. 5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka keutuhan NKRI. 6. Mendorong pemberdayaan masyarakat. 7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, mengenai prinsip otonomi daerah dan model desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa Belanda. De artinya lepas dan sentrum artinya pusat. Pengertian desentralisasi secara sederhana adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Desentralisasi merupakan model penyerahan kekuasaan dan pembangunan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Prinsip otonomi daerah memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yakni prinsip kesatuan, yang kedua prinsip real dan tanggung jawab, yang ketiga prinsip penyebaran asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat, yang keempat prinsip keserasian daerah otonom, dan yang kelima prinsip pemberdayaan. Selanjutnya mengenai perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pengembangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Mengenai hal itu, pemerintah pusat yang secara substansial memberikan otonomi kepada provinsi dan kabupaten serta pemerintahan kota untuk mengurus berbagai urusan kepada daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Pada gilirannya, pemerintah daerah berhadapan dengan keadaan di mana mereka harus memahami peraturan perundang-undangan. Karena tanpa adanya pemahaman yang baik dari aparatur, maka bisa dipastikan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten atau kota di Indonesia menjadi kehilangan maknanya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun dalam pelaksanaannya, ketidakjelasan pengaturan dalam undang-undang ini sering menimbulkan permasalahan baru. Untuk itu, RUU tentang pemerintahan daerah atau Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini sedang dibahas dengan DPR, pada dasarnya mencoba memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. RUU Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperjelas konsep desentralisasi. RUU ini juga menambah pengaturan baru sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga permasalahan yang ada bisa terselesaikan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otonomi daerah latar belakang
Otonomi daerah merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hal ini merupakan suatu sinyal bahwa telah berkembangnya kehidupan berdemokrasi dalam suatu negara, karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan responsif. Salah satu alternatif untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan responsif adalah melalui otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban negara otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah salah satunya adalah agar supaya pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Pemberian wewenang tersebut diikuti dengan perimbangan keuangan antara pusat daerah. Model desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari 1 dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Sekian, terima kasih.